Halo, ketemu lagi dengan saya, Retno. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat seperti ini. Ini adalah roda berputar. Kita pernah memainkan ini. Nah, ini gampang sekali caranya. Kita hanya menggunakan PowerPoint. Jadi langsung saja kita membuat tutorial pembuatan roda berputar. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan template yang kosong, lalu kita masukkan insert di sini. Kita pilih chart. Pada bagian chart ini kita akan pilih pie. Jadi chart yang berbentuk lingkaran seperti ini ya. Lalu kita oke saja. Maka di dalam bagian ini nanti akan muncul sebuah Excel yang akan menolong kita untuk membagi mana atau jumlah barisan, jumlah baris atau jumlah bagian ya yang kita perlukan. Maksudnya seperti itu. Nah, ini di sini saya mau ubah. Di sini saya perlu ada 10 kolom di sini, maka saya isikan di sini seperti ini. Lalu pada bagian selanjutnya di sebelah tulisan ini saya beri label, atau ini bisa juga dipakai nama-nama yang kita perlukan atau apapun. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya ingin memberikan nomor supaya kita bisa bermain. Di sini saya beri nomor, saya perlu 10, maka akan muncul 10 di sini seperti ini. Sudah muncul 1 sampai 10. Nah, nanti angka-angka ini akan muncul di dalam roda yang kita buat ini. Kalau sudah selesai dan sudah dipastikan, kita close saja bagian ini. Lalu di sini ada tulisan judul sales, ini kita nggak perlu, kita bisa hapus. Di bagian bawah juga kita bisa hapus. Nah, kita sudah punya lingkaran saat ini. Nah, sekarang kita akan masukkan angka tadi. Kita bisa klik kanan, lalu kita tambahkan di sini add label, data label. Kita klik saja, kemudian pilih add data label. Nah, akan muncul angka yang tadi kita buat, angka 1 ini. Tapi yang kita perlukan adalah angka 1 sampai 10. Lalu kita klik saja di bagian sini. Lalu kita klik kanan kembali. Lalu pilih format data label. Di sini kita klik format data label. Nanti akan muncul pilihan. Nah, di sini ada value dan ada value from cell. Yang kita pilih adalah value from cell. Jangan lupa value ini harus kita hapuskan supaya tidak muncul angka yang double. Karena nanti kalau angka ini double, semua akan ada di dalam kolom ini. Jadi ini saya close, ini centangnya kita hapus dulu, kita centang bagian ini. Lalu kita klik di sini pada Excel, kemudian kita blok sampai ke angka 10 yang kita butuhkan di dalam Excel ini. Dia akan muncul di sini, sheet yang kita blok, kita tinggal oke saja. Nah, angkanya sekarang sudah berubah. Ya, di sini kita close saja karena kita sudah tidak perlu. Nah, ini kita bisa besarkan, kita pilih ke home, lalu kita pilih jenis tulisan yang kita inginkan. Saya di sini beri Arial Black karena di sini kurang besar, saya mau besarkan supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat angkanya sudah muncul di setiap bagian. Nah, kalau sudah, kita ini semua lingkaran ini, bagian-bagian ini masih terpisah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah saat ini kita klik pada gambar ini, kemudian kita klik kanan sampai muncul ada tulisan, kita cut, kemudian kita klik kanan lagi dan kita jadikan picture. Nah, sekarang kita sudah punya picture dan artinya ini sudah tidak bisa dipisah-pisahkan lagi bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran yang kita punya atau roda yang kita punya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buat supaya dia, nah ini langkah yang paling penting, supaya dia posisinya atau rasionya baik. Maka kita klik, lalu kita pilih picture format, lalu kita crop. Di sini kita pilih crop to shape karena dia berbentuk lingkaran, maka kita juga pilih yang berbentuk lingkaran. Lalu kita buat rasionya, aspek rasio di dalam picture format ini masih kita buat 1:1. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu supaya ini sesuai ukurannya, maka kita akan tarik di sini pada bagian ini
Ctrl dan Shift kita tekan bersama lalu kita tarik supaya dia bersamaan. Nah, ini bagian yang paling penting yang perlu kita perhatikan supaya dia memiliki ukuran yang proporsional. Nah, selesai. Sudah. Ini roda milik kita. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita tambahkan animasi. Ya, di animasi ini kita tambahkan pada bagian emphasis lalu spin. Tujuannya supaya roda kita berputar. Lalu pada bagian ini di bagian bawah efek option ini ada tanda panah untuk menambahkan efek. Di sini kita pilih timing dan di sini untuk pengulangan kita pilih bagian until next click. Nah, lalu kita oke-kan saja. Nah, nanti dia akan berputar seperti ini. Nah, kita perlu bagian ini supaya bisa berhenti pastinya ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini insert. Kita pilih yang bentuk lingkaran, kita akan tambahkan di bagian tengah sini. Di bagian tengah ini seperti ini, boleh kita beri warna sesuai keinginan kita. Misalnya saya beri warna ini. Tuh, yang lain ya, sebentar. Oke, sebenarnya seperti ini. Kemudian pada bagian ini kita double klik, kita klik kanan, kita pilih, kita masukkan simbol. Kita masukkan simbol di sini, kita klik, kita double klik akan muncul di save format itu ada simbol. Nah, di sini kita akan cari, pilihlah pada bagian font ini yang bertuliskan Webdings. Jadi kita bisa pilih di bagian ini, lalu kita pilih Webdings, kita pilih play dan juga pause. Jadi kita pilih salah satu dulu, pilih play, kemudian insert, lalu yang kedua itu pause, kemudian kita insert. Setelah dua-duanya kita masukkan, kita close. Nah, kita sudah punya ini untuk menolong kita supaya bisa play and pause atau play and stop gitu ya, supaya roda ini bisa berputar. Nah, sekarang kita akan beri nama pada bagian ini. Kita beri nama bagian ini adalah play and pause. Play and pause. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan trigger pada bagian ini. Jadi ketika kita klik pada gambar, kita masuk pada bagian animasi, lalu kita pilih di sini trigger. Kita trigger ke bagian play and pause, supaya kita bisa lihat bagaimana dia berputar. Nah, seperti ini coba kita lihat ya. Di sini kita beri triggernya pada play and pause. Oke, kita coba apakah sudah berhasil. Oke, nah ini kan belum berhenti. Bagaimana caranya supaya berhenti? Nah, kita mau tambahkan pada bagian ini, kita tambahkan add animasi, kita tambahkan appear. Nah, kita sudah punya animasi yang kedua. Nah, sama, kita mau trigger pada bagian ini, kita trigger juga kepada play and pause untuk kita berhenti. Ya, kita coba seperti ini. Kita putar dan sudah bisa berhenti ya. Nah, seperti ini. Oke, baik. Nah, spin ini kita juga bisa beri durasi. Kalau dirasa kurang cepat, kita bisa menambahkan pada bagian durasi di sini animasi, kemudian ada duration, kita bisa tambahkan di sini misalnya 1 detik. Misalnya seperti ini atau kita coba. Oke. Ya, sudah berputar ya. Kita stop. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mau tambahkan jarum. Nah, biasanya dalam roda itu ada jarumnya ya. Jadi kita buat jarumnya. Oke, kita masukkan di sini. Saya mau masukkan tanda panah ini. Kita coba seperti ini. Kita buat seperti ini. Kita pilih tanda panah. Kita perkecil saja supaya lebih indah terlihatnya. Saya mau kasih warna merah di bagian ini. Lalu saya akan simpan di bagian tengah ini. Bagian tengah kira-kira seperti ini. Sebagai penunjuk
Iya, kira-kira seperti ini, dimana dia akan menunjuk bagian mana dia akan berhenti. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita coba. Di manakah dia akan berhenti? Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, mudah sekali bukan? Bagaimana cara membuat spin game ini? Nah, ini kita bisa gunakan di dalam pembelajaran kita. Kita bisa ganti angka-angka ini dengan nama-nama siswa kita atau apapun yang menjadi bahan pertanyaan untuk kita bermain dengan menggunakan roda berputar ini. Demikianlah, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Di pembelajaran selanjutnya kita akan ketemu. Bye.